Selamat pagi, sidang jemaat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang, jadi kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah yang Kau beri bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih sudah menyertai kami dalam perjalanan. Kiranya Kau juga menyertai saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan, supaya mereka boleh tiba di sini dengan tidak kerusakan apapun. Kau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Urapi juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Pakai dia menjadi saluran berkat, supaya setiap kami boleh dibentuk kehidupan kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Biarlah kami menyerahkan ibadah kami ini dan kami buka ibadah kami ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan nyanyikan pujian Betapa Dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Ya, biarlah selalu kita memuji Tuhan, ya, karena Tuhan begitu baik bagi kita. Sejak kita terima Tuhan Yesus, Dia hadir selalu dalam kehidupan kita. Biarlah kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan, karena Dia adalah kekuatan kita menghadapi hari-hari di dalam kehidupan kita. Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus
meskipun musuh di depanku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuat kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan perlindungan, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kuat kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan perlindungan, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Ya, apa yang menjadi musuh di depan kita? Apa yang menjadi rintangan dalam kehidupan kita? Biarlah itu kita bawa kepada Tuhan ya. Karena kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri, bukan dari motivasi yang ada di otak kita ataupun dari orang-orang sekitar kita. Kekuatan kita hanya dari Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, apapun boleh terjadi dalam kehidupan ini, tapi biarlah kita tetap percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Biar kita senantiasa mengagungkan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, naikkan pujian, agung dan mulialah Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan
memuliakan Dia, Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau mulia, Engkau agung. Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Oh haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan terima kasih. Kiranya pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan. Jadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Mempersiapkan diri kami untuk diajar dari firman Tuhan. Supaya kehidupan kami boleh dibentuk sesuai dengan rencananya Tuhan. Dan biarlah kami boleh mempermuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Perkataan kami, perbuatan kami, pikiran-pikiran kami, tingkah laku kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi dia, persiapan yang dia persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan pakai supaya firman Tuhan ini boleh membentuk kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan pimpinan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, jangan menoleh ke belakang. Ada beberapa ayat yang akan kita baca, nanti saya mohon pembacaan firman Tuhan oleh Pak Herman. Saudara, kalau melihat gambar yang tertera ya, ada orang yang sedang berlari. Saudara-saudara, kalau seorang pelari dalam pertandingan, dia pasti akan mengarahkan pandangannya ke depan. Dia tidak akan menoleh ke kiri dan ke kanan. Apalagi dia menoleh ke belakang. Kenapa? Karena kalau pelari itu lengah, maka dia akan disusul oleh lawannya dan tidak akan mengalami kemenangan. Dia akan kalah, tetapi dia akan terus fokus ke depan. Ya. Kemana tujuan dia berlari. Kalaupun kita tidak ikut sedang dalam lomba maraton atau lomba-lomba yang lain, sedang berlari santai begitu ya, untuk berolahraga, kita juga tentu tidak akan bolak-balik gitu ya, menoleh ke belakang karena kita akan tersandung dan mungkin akan jatuh. Nah, firman Tuhan juga ada di dalam Ibrani mengatakan kita sedang ada ya di dalam perlombaan katanya ya saudara-saudara. Dan perlombaan itu dikatakan bukan boleh berlomba, bukan boleh tidak. Tetapi dikatakan itu perlombaan yang wajib buat kita semua orang-orang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini tema kita adalah jangan menoleh ke belakang. Kita akan melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Yang pertama adalah yang sering kali kita sangat-sangat tahu, yaitu kisah istri Lot. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Kejadian pasal 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Ya, Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat ini kita tahu kisah tentang istri Lot. Sebelum kisah di mana Allah murka dan memusnahkan Sodom dan Gomora, pada waktu itu melalui malaikat Allah mengunjungi Abraham, ya, mengulang perjanjiannya tentang anak perjanjian itu. Dan kemudian pada saat itu Allah berpikir bagaimana dia tidak bisa memberitahu kepada Abraham, ya, orang yang dikasihinya, dan memberitahu
bahwa Sodom dan Gomora akan dimusnahkan. Kemudian Abraham memohon kepada Tuhan. Gimana katanya kalau di sana ada 50 orang yang benar gitu. Tuhan bilang, ya nggak akan dimusnahkan kalau ada 50 orang yang benar. Bagaimana kalau 45 katanya, bagaimana kalau 40, 30, 20, 10 ya, nego saudara-saudara. Gimana gitu, Allah berkemurahan dan Allah berkata, aku berjanji kalau ada 10 orang di sana adalah orang yang benar, maka aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dan kemudian kedua malaikat ini mengunjungi Lot di kota Sodom. Dan pada waktu itu malaikat ini mengatakan bahwa Sodom dan Gomora akan dimusnahkan. Dan kemudian keesokan harinya pagi-pagi sekali kedua malaikat ini berkata, cepat lari ya. Di sini dikatakan kalau di dalam ayat 19 lari ke pegunungan. Tapi kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya ternyata Lot ini nego lagi gitu ya. Jangan lari ke pegunungan, pegunungan jauh. Saya berpikir, kenapa ya Lot tidak percaya bahwa Tuhan pasti bisa membawa dia ke pegunungan meskipun jauh. Tetapi dia berkata, udah ke kota yang dekat aja. Di sini dikatakan kota itu namanya Soar. Ke situ. Dan malaikat ini berkata, ya sudah, aku mengabulkan permintaanmu. Cepat lari ya. Dan dikatakan di sini jelas sekali di dalam ayat yang ke-17 yang kita baca tadi, jangan menoleh ke belakang, cepat lari dikatakan gitu, jangan berhenti supaya jangan engkau mati lenyap, jangan binasa maksudnya seperti itu. Dan saudara, apa yang terjadi? Lot ini memang awal-awal di sini juga dikatakan ya, kalau saudara membaca kisah itu, Lot ini berlambat-lambat juga. Tetapi kemudian malaikat itu membawa, menarik, ya kalau mungkin kita bahasa kita menyeret lah begitu ya saudara-saudara Lot ini, dan kemudian membawanya supaya cepat ya, karena Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dan apa yang terjadi? Kemudian istri Lot ini dia menoleh ke belakang ya. Dan saudara-saudara kita bisa melihat ya, akhirnya istri Lot ini menjadi tiang garam. Mungkin bisa dibacakan ayat yang ke-26 dari 24 aja Pak. 24, 25 dan 26. Kejadian pasal 19 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang-balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan melalui malaikatnya sudah memberitahu kepada Lot dan keluarga. Ya, kepada istri Lot tentu juga mendengar akan hal itu, bahwa Sodom dan Gomora akan dimusnahkan. Dikatakan di sini ditunggang balikan katanya. Dan jangan menoleh ke belakang, tetapi istri Lot menoleh ke belakang. Barangkali dia teringat ada hartanya di sana, ya, ada hal-hal yang indah di kota Sodom di mana dia tinggal pada waktu itu. Dan dia tidak ingat lagi dan dia tidak taat kepada perintah Tuhan melalui malaikatnya, dia menoleh ke belakang. Dan istri Lot ini menjadi tiang garam. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah ke sana, Papa Herman ke sana bisa melihat ya, masih ada sampai saat ini juga ya. Istri Lot yang menjadi tiang garam, menjadi peringatan bukan saja buat umat Israel pada waktu itu, bahkan kita semua, bagi turis-turis yang sudah ke sana dan orang-orang yang percaya yang melihat ke sana itu, kita akan lihat apa yang Tuhan katakan itu akan digenapi kalau tidak taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Ini adalah kisah istri Lot. Yang kedua, kita akan melihat pemberontakan umat Israel ya. Ini ada di dalam Bilangan 13 dan 14, karena begitu banyak maka saya hanya akan bercerita saja dari Bilangan ini ya, Bilangan 13 dan Bilangan 14.
Saudara-saudara, ketika hampir sampai ke negeri Kanaan, setelah Tuhan membawa umatnya, bangsa Israel, yang mengeluh kepada Tuhan karena menjadi tawanan di Israel dan mengeluarkan dari Mesir, maka orang Israel ini dituntun oleh Tuhan. Nah, kemudian ketika hampir sampai, Tuhan menyuruh supaya Musa melalui ke-12 suku memilih pemimpin-pemimpin untuk mengintai keadaan negeri Kanaan. Kalau saudara membaca, ya ada waktu di rumah membaca pasal 13 dan 14 ini, maka di sini diceritakan bagaimana dikatakan supaya orang-orang yang nanti mengintai itu lihat katanya keadaan di sana itu gimana, begitu ya saudara-saudara ya. Nah, pengintai-pengintai ini kemudian pergi ke sana. Dan memang ya saudara-saudara di sana bagaimana keadaannya kemudian nanti akan disampaikan. Mereka kira-kira ada 40 hari lah di sana ya, ke-12 pengintai ini. Nah, setelah 40 hari itu membawa kabar begitu. Ketika ditanya gimana keadaannya, waktu pulang mereka itu membawa anggur ya saudara-saudara. Kalau saudara membaca di dalam Bilangan maksud saya 13 ayat 24 itu dikatakan ada buah anggur 23-24. Mungkin bisa dibaca saja ya supaya kita semuanya juga tahu. Bilangan 13 ayat 23-24. Bilangan pasal 13 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Ya, mereka bawa buah anggur ya kepada Musa dan memberitahu begitu. Dikatakan, wah di sana itu memang negerinya itu berlimpah susu dan madu ya. Ada buah anggur, ada buah delima, ara yang mereka bawa, dan ada banyak hal yang sungguh-sungguh baik di sana. Kemudian pengintai itu mengatakan lagi ya saudara-saudara ya, wah negeri itu tapi kuat katanya, kotanya berkubu-kubu begitu, dan kubu-kubu dengan kubu-kubu yang besar. Di sana ada keturunan enak, orang raksasa. Pokoknya bangsa itu lebih kuat dari kita. Dikatakan seperti itu. Kita ini cuma belalang. Artinya gak ada apa-apanya dibandingkan. Jadi pengintai ini membawa ketakutan, berita yang negatif. Apakah semua pengintai? Tidak. Ada 2 pengintai, yaitu Kaleb dan Yosua, yang mengatakan gak apa-apa. Kalaupun di sana ada bangsa enak dan lain sebagainya, tapi Tuhan pasti akan beserta dengan kita. Yang menyertai mereka itu sudah tidak akan menyertai mereka lagi, tapi Tuhan yang menyertai kita akan bisa membuat kita masuk dan merebut negeri Kanaan itu. Tetapi 10 pengintai ini berkata, wah nggak bisa. Kemudian apa yang terjadi? Orang-orang Israel itu kemudian marah kepada Musa dan Harun, bilang sambil menangis menggerutu kepada Musa dan Harun, bilang, kenapa kami dibawa ke sana? Maksudnya bukan dibawa ke sana itu, belum ya sampai di sana. Kenapa kami dibawa keluar dari Mesir? Sampai di sini dan kemudian kami akan mati bersama dengan keluarga kami. Kenapa seperti itu? Begitu ya, mereka bersungut-sungut. Dan mereka mengatakan, lebih baik kita ke Mesir aja. Seringkali kan kalau kita membaca kisah itu, mereka ingin kembali aja ke Mesir. Karena di Mesir itu ada daging, ada ini segala macam ya mereka. Saudara, dari cerita ini saya berpikir bahwa orang-orang ini seringkali menoleh ke belakang, mengingat ke Mesir. Padahal mereka pada waktu di Mesir mengeluh kepada Tuhan, ingin supaya mereka keluar dari Mesir. Tapi sekarang ketika tangan Tuhan yang kuat dan mereka mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Teberau. Ketika mereka tidak ada air, Tuhan mengeluarkan air.
Ya, di padang gurun itu Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan itu luar biasa kepada mereka, mujizat-mujizatnya dinyatakan, tapi mereka masih seringkali memberontak. Kalau saudara membaca di dalam bilangan yang ke-14 dikatakan, bangsa ini memberontak terus-menerus ya kepada Tuhan. Tuhan ingin memusnahkan katanya, seperti itu. Tapi Musa mengatakan, Tuhan jangan. Nanti kan orang-orang melihat bahwa tangan Tuhan yang kuat yang mengasihi bangsa ini. Kenapa sekarang memusnahkan? Saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam ya. Tetapi dia melihat bagaimana dikatakan bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk dan secara terus-menerus memberontak kepada Tuhan. Mereka selalu menoleh ke belakang, mengingat kehidupan mereka di Mesir. Padahal ketika di Mesir mereka bukan menjadi orang yang merdeka. Mereka menjadi bangsa tawanan. Dan sekarang mereka sudah menjadi orang yang merdeka, dimerdekakan oleh Tuhan. Mereka seringkali mengeluh kepada Tuhan. Ada kesusahan sedikit, maka mereka mengeluh kepada Tuhan dan melihat ke belakang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini juga menjadi pelajaran ya buat kita semuanya. Seringkali harus seperti itu. Dan saudara, ketika kemudian Tuhan mengabulkan permintaan Musa, 10 pengintai itu mendapat murka Tuhan, musnah Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan berkata, sebagaimana mereka ada di sana 40 hari, maka Tuhan ya menghukum dengan 40 tahun mereka akan berputar di padang gurun. Dan bangkai-bangkai mereka dikatakan akan berhantaran, artinya akan tergeletak di padang gurun. Mereka tidak akan, angkatan pertama itu, mereka tidak akan masuk ke negeri Kanaan, negeri perjanjian yang tadi para pengintai ini sudah melihat, dikatakan negerinya berlimpah dengan susu dan madu. Katanya ya, banyak buah-buahan yang mereka bawa sebagai tanda bagaimana suburnya tempat itu. Tetapi mereka mengecilkan diri sendiri. Mereka tidak percaya kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang kuat yang sudah memimpin mereka. Dan sekarang mereka melihat ke belakang, ingin kembali lagi ke Mesir. Sampai mereka bilang, udah kita pilih aja pemimpin yang lain untuk membawa kita kembali ke Mesir. Nah Bapak Ibu Saudara, ini contoh-contoh di dalam perjanjian lama bagaimana apa yang firman Tuhan katakan ketika orang-orang tidak taat seperti istri Lot, bangsa Israel yang memberontak kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan membinasakan mereka. Ya, padahal kasih setia Tuhan itu luar biasa. Mendengar setiap keluhan mereka, membawa mereka keluar. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara dan saya juga sudah dimerdekakan. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita menjadi orang yang merdeka. Kita menjadi orang yang tidak lagi terikat kepada tawanan dosa. Kita bukan lagi tawanan dosa, tapi kita sudah dibebaskan Bapak Ibu Saudara. Ya. Nanti kita akan melihat contoh-contoh apa yang Rasul Paulus katakan. Supaya kita jangan menoleh ke belakang Bapak Ibu Saudara. Kita nanti akan melihat di Filipi pasal 3. Ya. Bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus. Yang pertama adalah melupakan apa yang di belakang kita. Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat yang sering kali kita baca, kita dengar ayat ini, ya kita nyanyikan juga ayat ini. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa dia adalah seorang rasul yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dia bisa mengenal Kristus semuanya karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, kalau saudara membaca di dalam
ayat-ayat sebelumnya dikatakan dia berbangga karena dia memiliki Kristus di dalam kehidupannya. Karena Kristus sudah menangkap dia, memilih dia, sehingga dia menjadi satu ciptaan yang baru. Bahkan dikatakan apa yang dulu merupakan keuntungan bagi dia, kuanggap rugi karena Kristus. Dia seorang yang terpelajar, dikatakan dia adalah murid dari Gamaliel. Dia masih muda, ya, tetapi dia ada masuk di dalam satu anggota Sanhedrin. Dan saudara, dia orang yang terpandang pada waktu itu. Kenapa? Karena dia sering kali mengejar orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jemaat mula-mula, sampai jemaat itu tersebar. Sampai satu kali dia ditangkap oleh Tuhan sendiri. Dan dia berjumpa secara pribadi. Dan dia mengatakan semuanya bukan karena hebatnya dia. Dulu dia merasa bangga dengan kehebatannya. Tapi dikatakan semuanya itu hanya satu hal masa lalu yang rugi bagi dia kalau mengingat akan masa lalunya. Tetapi dia mengatakan ketika sekarang dia bersama dengan Kristus, maka itu adalah satu keuntungan di dalam kehidupannya. Ya, dia tidak menoleh lagi ke belakang sehingga dia mengatakan dan menyatakan kepada jemaat di Filipi ini, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Masa lalunya yang dia anggap hebat dan orang-orang memujinya, orang-orang menghormatinya karena kehebatannya. Tapi dia mengatakan aku melupakan itu. Tetapi aku sekarang berlari kepada tujuan. Dia tahu tujuan hidupnya bukan apa yang pada waktu itu dia lakukan. Ketenaran dirinya, kemuliaan dirinya. Tetapi dia tahu tujuan hidupnya adalah mencapai surga untuk bersama berjumpa. Dikatakan berlari kepada Kristus. Berjumpa dengan juru selamatnya, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui hal ini kita diingatkan ya oleh Rasul Paulus yang mengingatkan kepada jemaat Filipi pada waktu itu dan hari ini kepada kita semuanya, supaya kita juga jangan menoleh ke belakang kepada masa lalu kita sebagai orang-orang yang berdosa, sebagai tawanan dosa. Saudara dan saya adalah orang yang merdeka. Fokus hidup kita adalah ke depan. Kita sedang berlari akan menerima hadiah surgawi, dikatakan seperti itu di dalam Kristus Yesus. Ya, bukan dunia ini. Ya. Hidup kita ini sungguh-sungguh tidak sama lagi dengan yang lalu. Yang kedua, ini juga perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 dan ke-2. Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya, umat Tuhan pada saat ini, maka dikatakan saudara dan saya ini adalah, kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat ini, kita adalah orang-orang yang mati di dalam Kristus. Pada waktu kita dibaptis, itu adalah sebagai lambang satu kematian bersama dengan Kristus. Tetapi kita tidak mati begitu saja, mati terhadap dosa kita, tetapi kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan dikatakan orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose dan kepada kita hari ini firman Tuhan, supaya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Tadi kepada jemaat Filipi juga dikatakan, aku berlari-lari kepada tujuan. Ya, tujuannya bukan dunia ini. Dan sama sekarang kepada jemaat di Kolose juga dia mengatakan, mari kita memikirkan perkara yang di atas. Karena hidup kita ini berbeda. Hidup yang lama kita sudah berlalu, tetapi sekarang kita ada di dalam hidup yang baru bersama dengan Kristus. Rasul Paulus katakan, perkara-perkara yang di atas itu apa? Perkara-perkara yang di atas itu adalah perkara-perkara rohani. Perkara-perkara yang kekal di dalam kehidupan kita. Hidup kita di bumi, tetapi hati kita harus bersama dengan Kristus di dalam kehidupan ini. Ya, kita memang
ada di bumi ini. Ya, di bumi ini kita berkarya. Bapak Ibu Saudara, kalau begitu kita setiap hari berdoa, setiap hari hanya membaca firman Tuhan, tidak melakukan apa-apa. Bukan maksud daripada firman Tuhan seperti itu. Anak-anak bersekolah, ya, kuliah, bekerja, melakukan setiap aktivitas kita, kaum ibu, kaum bapak, melakukan aktivitasnya di dalam kehidupan ini. Kita berkarya ketika kita ada di dalam kehidupan ini. Tapi ingat, tujuan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kehebatan. Jika ketika semuanya kita bisa capai di dalam dunia ini, ingatlah semuanya adalah karena Tuhan, bukan karena hebatnya kita, ya. Dan tujuan kita adalah ketika Tuhan memberikan apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini, semuanya hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita akan melihat beberapa hal, ya, saudara-saudara. Kita akan melihat bagaimana fokus hidup kita, ya, saudara-saudara. Jadi artinya jangan menoleh ke belakang memikirkan perkara-perkara yang di dalam kehidupan kita itu. Kita akan melihat fokus hidup kita. Kita membaca terlebih dahulu Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-21. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Seringkali dia mengatakan seperti itu. Ya, tadi dikatakan bahwa apa yang dulu itu adalah rugi bagi dia, tetapi sekarang bagi dalam Kristus itu adalah keuntungan ini. Jadi dia mengatakan kalau dia hidup, maka hidupnya itu adalah bagi Kristus. Dan dia katakan bagiku hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mungkin orang-orang akan mengatakan, wah kalau kita mati ya sudahlah, habislah hidup kita. Tapi saudara, bagi kita tidak demikian. Kita nanti akan ada di satu dalam kehidupan yang baru. Akan memulai kehidupan baru kita bersama dengan Bapa di surga. Itulah kita, orang-orang yang percaya. Dan Rasul Paulus mengatakan, kalau aku hidup itu artinya aku memberi buah. Nah, inilah yang harus kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita berbuah bagi Kristus yang tadi saya katakan. Ketika kita beraktivitas, bekerja, mungkin berdagang, dan juga melakukan aktivitas bagi anak-anak sekolah, kuliah, semuanya itu adalah untuk memberi buah, memuliakan nama Tuhan. Jadi kita melihat bahwa fokus hidup kita itu adalah hal-hal yang di atas, ya saudara, yang menjadi kehendak Bapa, dan itu ada di dalam firman-Nya. Setiap kali ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita melihat kehendak Bapa, apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan di dalam hidup ini. Ya, hidup kita harus menyenangkan hatinya Tuhan. Hidup kita memikirkan kehendak Bapa di dalam kehidupan ini. Jangan menoleh seperti istri Lot yang tidak taat kepada kehendak Tuhan, kepada firman Tuhan. Jangan seperti orang-orang Israel ketika ada kesulitan sedikit, bersungut-sungut, ingat ke Mesir, ya. Mereka ingin lagi menjadi orang tawanan, padahal mereka menjadi orang yang sudah menjadi orang merdeka, ya, selalu bersungut-sungut. Tetapi hari ini kita juga diingatkan kembali supaya kita mengarahkan diri kepada hal-hal surgawi, bukan kepada dunia ini. Kita memang hidup sekali lagi di dalam dunia ini, tetapi hati kita tertuju kepada Tuhan. Sekali lagi, bukan kita setiap hari berdoa, membaca firman Tuhan, tidak melakukan aktivitas kita. Kita tetap melakukan aktivitas kita. Kita hidup di dalam dunia ini, tetapi hati kita tetap terarah kepada Tuhan, ya, kepada hal-hal surgawi, bukan kepada dunia ini. Bukan berarti kita kemudian menyiksa diri kita. Jadi kalau kita senang sedikit nggak boleh, ya. Karena kita harus menyiksa diri kita. Karena kalau kita senang, jadi kita pikirannya itu artinya duniawi. Bukan Bapak Ibu Saudara, kita orang yang merdeka di dalam kehidupan ini. Ya, jangan tertekan, Rasul Paulus mengatakan. Jangan tertekan, jangan ini, jangan itu, dan lain sebagainya. Saya yakin, ya, kita orang-orang yang percaya ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita melakukan hal yang tidak baik, Roh Kudus itu akan berbicara kepada kita. Bahwa itu tidak boleh kita lakukan. Bukan seperti orang-orang dunia ini. Ya, kalau zaman dulu itu adalah namanya asketis, ya saudara, orang yang menyiksa dirinya supaya hidupnya kelihatan suci di hadapan Tuhan. Bukan Bapak Ibu Saudara, bukan seperti itu. Kita orang yang merdeka di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara.
Ketika kita percaya kepada Kristus, maka Kristus mengatakan dosa kita diampuni dan Tuhan memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan kebaikan, itu adalah bagian yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Jangan jemu-jemu katanya berbuat baik. Firman Tuhan katakan, bagian karena kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, maka saya melakukan hal yang baik untuk menyenangkan hatinya Bapa. Bukan untuk menyiksa diri kita supaya kita lebih suci, supaya kita bisa lebih selamat. Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Jangan ada yang lain. Ingat akan hal itu, ya. Saya sering kali mendengar ya orang-orang mengatakan bagaimana kita harus berbuat baik supaya kita bisa masuk surga. Masuk surga itu melalui Kristus di dalam hidup kita. Bukan karena saudara, bukan karena saya. Jangan salah di dalam kehidupan ini. Hati-hati. Firman Tuhan mengatakan hal ini. Ya, kalau saudara bisa selamat bukan karena hebatnya kita, tapi karena Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, yang memberikan kita keselamatan pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dan memang hidup kita selanjutnya dikatakan oleh Rasul Paulus kita harus berbuah. Ya, saudara-saudara, bukan dengan menyiksa diri kita, bukan kita kalau misalnya makan enak berarti kita jadi duniawi. Ya, saudara-saudara, kalau kita diberi berkat bukan karena kita mencuri uangnya, ya, bukan karena kita minjam sana sini untuk makan enak, bukan Bapak Ibu Saudara, tapi tentu bukan menjadi orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang, sekali lagi orang yang merdeka. Berhati-hati di dalam kehidupan ini. Banyak sekali pengajaran-pengajaran pada saat-saat ini, ya, yang mengatakan seperti itu. Bahwa keselamatan itu salah satunya adalah karena perbuatan baik kita. Jangan Bapak Ibu Saudara ya ikut kepada hal-hal seperti itu. Tidak bisa, keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Dan bagian kita memang melakukan pekerjaan baik setelah kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kembali ke sini ya, saudara-saudara, hari ini kalau ada dosa di dalam kehidupan kita, ada beban masa lalu di dalam kehidupan kita yang menindih kita. Kadang-kadang ada orang-orang yang mengalami masa-masa yang lalu menjadi trauma di dalam kehidupannya, dan itu menjadi beban di dalam kehidupan. Mungkin juga ada kesusahan-kesusahan di masa pandemi ini. Hari ini Tuhan bilang jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh kepada kesusahan-kesusahan di dalam kehidupan kita, beban-beban di dalam kehidupan kita, tapi arahkan hati kita kepada Kristus, ya. Jangan menoleh sekali lagi kepada segala beban itu, masalah itu, tapi kita pandang Yesus, ya, yang selalu sanggup menolong kehidupan saudara dan saya. Jangan hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Tadi WL juga mengatakan seperti itu. Dengan banyaknya kesulitan, tetapi ingat akan kasih Kristus. Serahkan khawatir kita, serahkan ketakutan kita, serahkan kesakitan kita, serahkan masalah hidup kita dan percaya kepada Dia bahwa Tuhan sanggup menolong hidup saudara dan saya. Saudara percaya? Amin. Tuhan Dia sanggup menolong hidup kita. Kesimpulan sebagai bagian akhir dari firman Tuhan adalah yang pertama, jangan menoleh ke belakang, tapi sekali lagi arahkan diri kita kepada keselamatan di dalam Kristus. Dan melupakan apa yang di belakang kita, yaitu hidup lama kita, hidup lama yang berdosa dan kejahatan-kejahatan dunia yang ada sekarang ini begitu hebatnya. Jangan menoleh kepada hal-hal seperti itu. Yang kedua, jangan menoleh ke belakang, tetapi arahkan hati kita kepada Kristus, kepada perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang menyenangkan hatinya Tuhan, perkara-perkara yang menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terakhir yang ketiga, jangan menoleh kepada beban, dosa di dalam kehidupan kita, masa lalu kita, dan masalah-masalah yang sekarang kita hadapi, ya, yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup kita. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Dia, bahwa Dia sanggup dan mau menolong kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami hari ini bisa beribadah, sudah bisa memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Semua yang sudah melayani, WL, para pemain musik, petugas proyektor, dan juga Tuhan singer, semua yang sudah melayani, bahkan kami yang hadir, Tuhan yang memberkati. Supaya hidup kami sungguh-sungguh boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Bapa,
kami juga boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini di dalam keterbatasan hamba-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan berbicara kepada kami lebih lanjut supaya kami mengerti Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau bawa kepada Tuhan kalau masih ada dosa-dosa yang seringkali merintangi kami Tuhan, dan beban-beban masa lalu hidup kami, dan juga kesulitan-kesulitan, kekhawatiran, kesakitan, macam-macam masalah di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mau membawa kepada Tuhan. Kami sungguh percaya, kami mengimani Tuhan, kalau ada di antara kami yang sakit, baik yang hadir maupun yang ada di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan. Dalam masalah pergumulan hidup kami, Tuhan akan membukakan jalan di dalam kehidupan ini, supaya Tuhan, kami boleh melihat bagaimana Tuhan Allah yang berkuasa itu menolong kehidupan kami. Yang berkekurangan, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya kami memiliki Tuhan di dalam kehidupan ini yang selalu menyertai dalam perjalanan kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan. Dan biarlah kalau ada yang sedang berduka, Tuhan hiburkan kami. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan itu kami rasakan di dalam kehidupan ini. Anak-anak kami, cucu-cucu kami di dalam sekolah, di dalam kuliah mereka, biarkan mereka boleh berhasil dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Yang sudah berusaha bekerja diberkati dalam usaha pekerjaan mereka. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan dalam pekerjaan dan usaha mereka, berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mempercayakan hidup dan mengarahkan diri mereka kepada Tuhan, kepada panggilan surgawi itu, sampai satu kali kelak kami bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan kepadamu Bapa segenap apa yang menjadi cita-cita rencana Tuhan dalam hidup kami, dalam kehidupan anak-anak muda, semuanya Tuhan yang memberkati. Berdoa bagi pemerintahan kami baik di pusat maupun daerah, biarlah Tuhan sendiri juga yang akan memberkati. Kami percaya Tuhan, biarlah pada satu kali pandemi ini boleh berakhir bukan saja di negara kami, bahkan juga di seluruh dunia ini. Kami mempercayakan semuanya dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, sebentar kami mau pulang sertai perjalanan kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan Allah yang mengasihi hidup kami, yang sanggup dan mau menolong setiap perjalanan kehidupan kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.
Ketiga saudara kami yang berulang tahun hari ini, Kau berkati Bapak Pendeta Daniel dengan damai sejahtera yang tidak berkesudahan sesuai dengan janji firman-Mu. Dan biarlah Tuhan yang akan menyertai dalam pelayanan Tuhan sudah percayakan kepadanya. Juga kami bersyukur bersama Ibu Lina yang berjuang dalam waktu yang panjang sampai telah menyelesaikan studinya. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memakai hamba-Mu ini lebih heran lagi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami mau berdoa untuk Ibu Benglan. Tuhan telah menambahkan usia kepadanya. Tuhan juga memberikan damai sejahtera, memelihara hati dan pikirannya, menjadikan mereka saluran berkat sama Pak. Dan kami percaya keluarga ini keluarga yang takut akan Tuhan, dan Tuhan akan menyertai sepanjang kehidupan. Berkati anak cucu keluarga ini. Kami juga berdoa untuk saudara kami Jimmy ini. Tuhan, Engkau juga yang memperhatikan, Engkau menyertai selama ini. Tuhan membuat kejutan demi kejutan, dan Tuhan akan melanjutkannya bersama istrinya. Dan kami berdoa untuk kami semua, bahkan jemaat yang lain yang mungkin juga mengucap syukur atau berulang tahun. Kami serahkan seluruh saudara-saudara ini ke dalam tangan. Biar ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran mereka dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dalam namanya kami berdoa dan mengucap syukur bersama saudara-saudara kami. Amin. Amin. Terima kasih, Saudara.